Shalom para penatua, para pendeta dan pembina muda, seluruh pekerja Kristus, diaken, serta saudara-saudara terkasih dalam keluarga besar Gereja Kristen Kemah Daud. Saya Pendeta Dr. Timotius Chandra selaku Ketua Umum Sinode GKKD. Memasuki tahun 2026 itu bukan dengan keraguan, melainkan dengan deklarasi iman. Inilah the year of fruitful, tahun berbuah limpah. GKKD 5 kali, 111. Tuhan meneguhkan kita melalui firman-Nya dalam Mazmur 18 ayat 37 sampai 41. Kau lapangkan jalanku, aku mengejar musuh-musuhku, engkau mengikat pinggangku dengan keperkasaan. Tuhan menundukkan lawanku, Tuhan menaklukkan mereka. Ini bukan sekedar kesaksian daripada Raja Daud yang hebat. Ini juga pola kerja Tuhan atas seluruh pelayanan dan gereja Kristen Kemah Daud. Pertama, ini adalah tahun yang menjadi gerak aktif. Tuhan berkata, mari aku mengejar. Gereja tidak dipanggil untuk diam. Tahun ini, mari seluruh gereja Kristen Kemah Daud bergerak. Mengejar visi Tuhan GKKD 5 kali, 111. Menjangkau jiwa, membuka ladang baru, dan menembus wilayah yang Tuhan percayakan yang selama ini tidak pernah bisa ditembus. Buah lahir, saudaraku, dari ketaatan yang melangkah, bukan dari iman. Kedua, ini adalah tahun perlengkapan ilahi. Tuhan mengikat pinggangku dengan keperkasaan. Tuhan sendiri yang memperlengkapi gerejanya dengan hikmat, dengan kesatuan, lahirnya pemimpin baru, sumber daya, dan kekuatan rohani. Buah tahun ini bukan hasil jeripaya manusia, melainkan buah dari urapan dan penyediaan Tuhan. Yang Tuhan bilang, aku akan melapangkan semua. Haleluya. Ketiga, inilah tahun otoritas rohani yang ditegakkan, yang ditegaskan. Segala penghalang lewat kitab Mazmur tadi dikatakan. Segala perpecahan, intimidasi, kekeringan rohani dan serangan gelap ditundukkan oleh otoritas kerajaan Allah. Mari kita ikut dalam kegerakan itu. Kita tidak hanya menjadi gereja yang bertahan, saudaraku. Tetapi Tuhan bicara kuat dengan saya. Marilah menjadi gereja yang bergerak secara ofensif. Menundukkan, menduduki, dan menegakkan wilayah rohani yang baru di berbagai pelayanan, berbagai segmen. Keempat, inilah tahun kemenangan yang telah ditetapkan Kairos bagi gereja Kristen Kemah Daud. Kita memasuki tahun 2026 bukan untuk bertanya apakah gereja Tuhan akan berbuah, tetapi justru kita akan berkata, inilah tahun Tuhan menggenapi buah yang berlimpah. The year of fruitful. Sebagai Ketua Umum Sinode Gereja Kristen Kemah Daud, saya menegaskan arah besar pelayanan Sinode tahun 2026. Menguatkan gembala dan para pemimpin pelayanan untuk mempercepat terjadinya penjangkauan wilayah. Mempersiapkan generasi penerus, meneguhkan fondasi kebenaran, serta menata pelayanan untuk terjadinya kepelipat gandaan GKKD 5 kali, 111. Mari kita melangkah bersama dengan iman, dengan ketaatan dan kesatuan. Kita seluruh gereja Kristen Kemah Daud akan melihat buah yang melimpah bagi kemuliaan nama Tuhan. Selamat tahun baru 1 Januari 2026 bagi keluarga besar gereja Kristen Kemah Daud. The year of fruitful. Tuhan Yesus memberkati kita senantiasa. Unlimited blessing.
adalah Allah yang setia di dalam setiap rencana-Mu. Kami mempercayai Tuhan sebagai penguasa hidup kami. Hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan. Amin. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna di segala jalan-jalan-Mu Tuhan. Kami mempercayai Tuhan lebih dari segalanya. Amin. Satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini gereja-Mu Tuhan. Ini umat kepunyaan-Mu sendiri Tuhan. Kami menaikkan ucapan syukur kami dan mengakui Engkau adalah sumber pertolongan kami. Satu-satunya pengharapan. Ini suara kami Tuhan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu Tuhan, sempurna di dalam segala jalan-jalan Tuhan, sampai selamanya. Amin. Satu-satunya pengharapanku. Sampai detik ini terima kasih Tuhan. Engkau yang memegang tangan kami, Engkau yang memegang hidup kami Tuhan. Ya, satu-satunya pengharapan. Amin. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kaulah Tuhan.
memberi kami pertolongan. Terima kasih Tuhan. Anugerah-Mu besar, melimpah, melimpah atas setiap kami. Terima kasih Tuhan, bersama-Mu Bapa, bersama-Mu. Semua karena Tuhan saja, kekuatan kami karena Tuhan saja, semua karena Tuhan. Teguhkan hatiku, memberikan pertolongan setiap kami, memberi pertolongan. Besar melimpah bagiku. Lebih tinggi lagi kita mau naikkan kepada Tuhan. Bersama-Mu ku lewati. Terima kasih Tuhan, semua karena perkenanan Tuhan. Teguhkan gereja-Mu Tuhan, teguhkan umat-Mu Tuhan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar, melimpah. Sekali lagi kita mau sama-sama katakan anugerah-Mu besar ya Tuhan. Anugerah-Mu besar, melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar Tuhan, melimpah bagi setiap kami umat-Mu ya Tuhan. Hati kami memandang kepada Tuhan kami yang hidup, yang mau setia, yang sudah setia membela setiap perkara hidup kami. Kami tidak takut bahaya sebab Tuhan yang menyertai kami. Tidak ada satupun kekhawatiran yang bisa menggantikan kasih Tuhan atas hidup kami. Kasih-Mu terbukti, cinta-Mu terbukti. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam teduh ini Tuhan, bersama-sama gereja-Mu Tuhan, kami sama-sama deklarasikan iman kami kepada Tuhan. Tahun ini Tuhan kami mau berjalan bersama dengan Tuhan. Tahun ini Tuhan kami mau lebih-lebih lagi melayani Tuhan. Tahun ini Tuhan kami mau lebih-lebih mengasihi Tuhan. Tahun ini Tuhan kami mau terus melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami tahu hidup ini
mungkin akan semakin susah. Mungkin akan semakin sulit Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang lebih besar dari segala sesuatunya. Jika Tuhan yang berserta dengan kami, siapa yang menjadi lawan kami? Dan kami mau sepakat katakan, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan Tuhan yang kami sembah. Tidak ada satupun yang bisa mematahkan janji Tuhan dalam hidup kami. Terhadap orang-orang yang mengasihi Tuhan dan yang bersungguh-sungguh kepada Tuhan. Oh Tuhan, hidup kami ada dalam genggaman Tuhan. Hidup kami sungguh-sungguh ada dalam genggaman Tuhan. Bersama dengan Tuhan, kami dapat melakukan segala perkara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini umat-Mu Tuhan, ini gereja-Mu. Dalam satu nama kami mau bersorak-sorai demi nama Tuhan. Dengan satu nama kami mau meninggikan Allah kami yang hidup. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua umat yang percaya kepada Tuhan Yesus sama-sama kita katakan. Haleluya, haleluya. Saya jemput untuk Bapak Ibu bisa bangkit berdiri. Kita mau katakan, di dalam badai dunia, topan dunia ini, kita memiliki Tuhan kita yang luar biasa. Berikan kita kekuatan dan kemenangan. Badai Tuhan dunia, Tuhanlah perlindunganmu. Amin. Kendati gonjang semesta, say, Tuhanlah perlindunganmu. Amin. Badai topan dunia, katakan, Tuhanlah perlindunganmu. Amin. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus gunung batu, amin. Di dunia, yes, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Kita mau bersorak-sorai demi nama Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Go. Badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tenteram, Tuhanlah perlindunganmu. Amin. Dan biar badai menyerang, Tuhanlah perlindunganmu. Padanya kau tetap tentram, Tuhanlah perlindunganmu. Ya Yesus, amin. Di dunia, di dunia, ya Yesus, di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, amin. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Tuhan Yesus adalah tempat perlindungan kita yang teguh. Tidak ada satu bahaya pun yang bisa mengalahkan kita karena Tuhan beserta dengan kita. Amin Bapak Ibu Saudara. Amin. Ya Yesus gunung batu di dunia, amin. Di dunia, di dunia. Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang. Sekali lagi, saya mau dengar suaranya. Amin. Di dunia, di dunia, ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Amin. Tempat berlindung yang teguh, tempat berlindung yang teguh. Sekali lagi, tempat berlindung yang teguh. Haleluya. Saya mau dengar sorak-sorai yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Siapa yang dahsyat, namanya siapa? Yesus. Yesusku adalah Tuhan yang dahsyat. Haleluya. Kita mau melangkah bersama-sama dengan Tuhan di tahun 2026. Tidak ada satu pun waktu
di mana kita lepas daripada kasih Tuhan. Yes. Alangkah indahnya hidup dalam Tuhan yang mencurahkan berkat yang melimpah. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan yang memberikan kuasa untuk menang. Amin. Yesusku dahsyat, Kau Tuhan yang setia di pihak kami. Amin. Yesusku dahsyat, siapa yang terhebat? Terbesar bagiku. Ini iman kami Tuhan, dan ini doa kami. Gereja Tuhan, sama-sama katakan. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat yang melimpah. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama dengan Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Katakan, Yesusku dahsyat. Amin. Kau Tuhan yang setia. Ya Tuhan, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sebab Kau adalah yang terhebat, Kau adalah yang terdahsyat atas segala sesuatunya Tuhan. Yesusku dahsyat, ku tak ragu kepadamu. Kau Tuhan yang setia. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Katakan, Kau yang terhebat. Kau yang terhebat. Sekali lagi. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau dahsyat, nama-Mu dahsyat Tuhan. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mempercayai Tuhan lebih dari apapun. Dan kami mengharapkan Tuhan lebih dari apapun. Sebab Kau Tuhan adalah sumber pengharapan kami. Ya Tuhan Yesus. Kami percaya ada mujizat setiap hari. Karena itu adalah janji Tuhan. Penyertaan Tuhan. Oh Tuhan, terima kasih. Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat, ya Tuhan. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Tuhan sudah mengerjakannya bagi kita. Ya, amin. Aku percaya ada mujizat.
saudara katakan, Kau Tuhan, Kau Tuhan, jadi andalanku. Amin. Hanya Kau Tuhan yang ku mempercayai Tuhan lebih dari apapun. Tuhan yang memampukan, Tuhan yang membuat kita sanggup. Hanya Yesus sanggup melakukannya. Amin. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan kami dahsyat. Amin. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhan kami ajaib. Tuhan kami ajaib. Telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Tuhan ku ajaib. Ya Tuhan. Amin. Dikerjakannya. Gereja Tuhan, sama-sama serukan lebih lantang lagi kepada Tuhan. Katakan, aku percaya mujizat pasti terjadi. Kesembuhan pasti kami terima. Jawaban doa pasti kami terima Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dahsyat Tuhan. Dikerjakan atas kita perbuatannya yang ajaib. Aku percaya ada mujizat. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Yesus yang sanggup. Yesus yang sanggup mencurahkan mujizatnya atas gerejamu, melimpahkan kekuatannya atas umatmu. Kami terima dengan iman kami saat ini Tuhan. Saat ini kami boleh mengingat apa yang sudah kami doakan selama ini Tuhan. Di dalam kamar, di dalam tempat-tempat yang tersembunyi. Tuhan, hanya Engkau yang kami andalkan. Hanya Engkau yang kami percaya. Kepadamu Tuhan, hati kami berserah dan berseru. Sebab hanya nama Tuhan saja tempat pertolongan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk tahun 2025 yang sudah kami lewati. Kami baik-baik saja dalam Tuhan. Kami sehat di dalam Tuhan. Kami kuat di dalam Tuhan. Kami bersukacita karena Tuhan. Kami diselamatkan karena Tuhan. Di dalam segala hal yang mustahil kami melihat Tuhan sudah menolong kami. Oh Tuhan, terima kasih untuk doa-doa yang sudah terjawab Tuhan. Kau adalah satu-satunya yang kami andalkan.
adalah satu-satunya yang kami percaya. Kau sumber kekuatan kami, adalah sumber pengharapan kami satu-satunya. Terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kami percaya. Ya, sebab Tuhan memberkati kami. Engkau yang menyembuhkan kami. Tuhan memulihku. Amin. Ya Tuhan, satu-satunya yang ku mempercayai Tuhan lebih dari apapun. Kau sumber kekuatan, sumber pengharapan kami Tuhan. Amin. sepanjang tahun-tahun hidup kami Tuhan, Engkau Allah yang kami percayai. Engkau yang sanggup memulihkan, Engkau yang sanggup menyembuhkan Tuhan. Engkau yang sanggup Tuhan memberkati setiap kami Tuhan. Bapa, pagi hari ini Tuhan, kami mengawali tahun 2026 Tuhan, bahwa setiap kami Tuhan, di dalam setiap rencana-Mu Tuhan, di dalam setiap kehendak-Mu Tuhan, Kau beri kekuatan atas setiap kami, Kau beri anugerah atas setiap kami Tuhan.
waktu-waktu yang akan kami lewati Tuhan di tahun ini, Engkau yang menyertai Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mau belajar akan firman-Mu Tuhan. Urapi setiap kami. Jadikanlah setiap kami Tuhan tanah yang subur Tuhan. Sehingga firman-Mu bisa bertumbuh Tuhan. Berakar kuat dan berbuah lebat Tuhan. Semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Setiap kita yang percaya, yang siap mendengarkan firman Tuhan berkata, amin. Terima kasih Hodit dan teman-teman pemain musik. Shalom Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan. Luar biasa. Pagi hari ini, ada sekolah minggu enggak ya? Oh enggak ada, oke. Baik. Pagi hari ini kita sudah masuk di tahun 2026 ya. Kita sudah meninggalkan tahun 2025 kemarin Bapak Ibu ya. Dan pagi hari ini kita mau belajar bagaimana umat Tuhan, orang-orang yang dikasihi Tuhan memiliki pengharapan yang kuat dan tetap ada di dalam Tuhan. Ya, pagi hari ini temanya itu Bapak Ibu ya. Mengucap syukur juga untuk semuanya yang ada di dalam jemaat Tuhan di Gatsu ini, Pak Pendeta Edi, teman-teman koordinator. Tahun 2025 kita sudah melewati, ada banyak sekali kegiatan yang sudah kita kerjakan ya. Baik setiap komsel-komsel yang ada, koordinator komsel di Ngalian, Pak Irman, Pak Didi di Semarang Barat, Pak Mas Adi Gatsu. Untuk teman-teman Yudantin, ini Vera dan Yohanes tidak bisa hadir karena menjaga buah hatinya yang kemarin sudah menikmati anugerah Tuhan dalam kelahiran putrinya ya. Terusan untuk prospek, teman-teman prospek juga mengucap syukur. Kita sudah melewati tahun 2025 ya, dalam setiap pelayanan yang ada. Ya. 2025 adalah masa lalu Bapak Ibu ya. Sudah kita lewati. Tentunya yang menjadi perlu kita perhatikan 2025 adalah menjadi koreksi, menjadi motivasi untuk kita di tahun 2026 ini kita akan semakin luar biasa bersama Tuhan. Kita akan semakin dipakai Tuhan dengan luar biasa di mana Tuhan mau tempatkan kita ada. Ya Bapak Ibu ya. Baik, pagi hari ini kita mau buka firman Tuhan di Mazmur 130 ayat 5 dan 6 Bapak Ibu. Ya, tema kita berpengharapan di dalam Tuhan. Saya bacakan Bapak Ibu ya. Mazmur 130 ayat 5 dan 6. Aku menanti-nantikan Tuhan. Jiwaku menanti-nanti dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Ini Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Pemazmur ini, yaitu penulis Mazmur ini waktu ini adalah Daud, Nabi Daud, ya Raja Daud. Melihat bagaimana beliau ini mempunyai pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Ya. Dan saat-saat ini kita masih yakin dan percaya, kita masih memegang teguh akan janji-janji Tuhan di dalam firman-Nya, ya. Setiap kita masih memegang teguh itu, ya. Dan kita yakin bahwa Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, sebagai orang-orang percaya tentu, ya, di dalam apa yang kita lewati, di dalam apa yang kita kerjakan, di dalam apa yang kita lakukan waktu demi waktu itu, kita ada dan tidak pernah lepas yang namanya ada di dalam kondisi-kondisi yang tentu ada yang enak dan tentu ada yang tidak enak. Betul Bapak Ibu ya. Bahkan kemarin waktu doa pagi Pak Roni udah singgung-singgung tentang ini. Di tahun 2025 gitu ya. Apa yang sudah kita lewati, kita mengalami
Ada yang doanya terjawab, ya kan? Ada yang sedang mengalami bahwa tahun-tahun ini sedang sangat susah di dalam usaha, di dalam studi mungkin, atau di dalam hari-hari yang dilalui, ada sangat susah. Tapi di satu sisi Bapak Ibu, ada yang mengalami tahun 2025 itu adalah tahun terobosan, tahun pemulihan, hari-hari mujizat Tuhan dinyatakan. Ya. Setiap kita mengalami hal yang berbeda-beda Bapak Ibu. Ada pasang surut yang kita lalui tentu ya Bapak Ibu ya. Ada hal baik yang juga kita lewati, dan ada hal yang enggak baik pun kita lewati Bapak Ibu. Ya. Tahun 2026 Tuhan mau rindukan jemaat Tuhan di Gatsu lebih-lebih lagi. Apapun yang dihadapi, apapun yang dialami, kita tidak tahu masa depan apa yang akan kita lewati. Tapi hari ini kita tahu bahwa kita masih punya Tuhan Bapak Ibu. Amin. Tuhan di tahun 2020, 2021, bahkan tahun-tahun yang lalu sampai hari ini tahun 2026, Tuhan kita tetap sama Bapak Ibu. Tuhan tidak pernah berbeda. Ya Bapak Ibu. Masalah boleh kita lalui, kita boleh dihadapkan pada kondisi yang sangat berat sekalipun, tapi Tuhan tidak pernah berubah Bapak Ibu. Pemazmur menaruhkan suatu pengajaran bahwa di tengah tempat yang dalam Tuhan mengajar umatnya untuk tetap berpengharapan, bukan kepada situasi tetapi kepada Tuhan sendiri Bapak Ibu. Ya. Kalau di Semarang tentu kita masih sangat aman ya Bapak Ibu ya. Tapi kita melihat ada rekan-rekan kita di suatu daerah yang mengalami bencana, yang sampai hari ini masih kesulitan akan air minum, keliru kebiasaan. Kesulitan akan air minum, listrik masih terbatas Bapak Ibu. Tentu itu adalah situasi yang sangat tidak enak Bapak Ibu. Kita masih pagi hari masih bisa dengan mudah mandi ya kan. Air tersedia dengan melimpah. Kita masih bisa cas HP kita ya. Tapi ada di suatu sisi bahwa ada rekan kita yang baru kesusahan ya. Tentu setiap kita tidak menginginkan akan kesusahan Bapak Ibu ya. Siapa yang suka susah? Tentu tidak ada. Di tempat ini tentu tidak ada yang ingin susah. Di tempat ini tentu tidak ada yang ingin sakit. Di tempat ini tentu tidak ada yang mengalami kegagalan, tidak suka pasti itu. Ya. Tapi ketika kita ada di dalam kondisi seperti itu, apakah kita masih bisa melihat Tuhan yang kita sembah, yang tidak berubah dari dulu, sekarang dan selamanya itu ada dalam hidup kita. Ya. Kita tidak bisa Bapak Ibu membiarkan hidup kita dikuasai oleh situasi atau keadaan yang ada. Lingkungan kita boleh ada di dalam kondisi yang tidak nyaman. Ya. Lingkungan kita boleh ada di dalam kondisi yang tidak mengenakkan. Mungkin tetangga kita ada yang nyinyir, bahkan mungkin orang-orang di sekitar kita, bahkan yang kita anggap keluarga pun ada yang tidak membuat kita nyaman. Tapi itulah yang akan kita alami Bapak Ibu di tahun-tahun ke depan. Lingkungan atau kondisi semakin hari semakin akan membuat tidak nyaman Bapak Ibu. Ya. Dan itu terbukti Bapak Ibu, 2025 yang sudah kita lalui, tantangan demi tantangan terjadi Bapak Ibu. Di tahun kemarin ada tantangan COVID ya kan, kita bisa lalui. Tahun 2025 yang katanya pernah Bapak Ibu dengar bahwa akan ada resesi gitu ya. Kita bisa melaluinya Bapak Ibu ya. Berarti Bapak Ibu, kita sebagai umat-umat Tuhan masih ada di dalam perlindungan Tuhan. Kita masih ada di dalam penjagaan Tuhan Bapak Ibu. Ya. Kita mengucap syukur Bapak Ibu. Ya. Kita harus membawa hidup kita ini bukan karena kondisi,
bukan karena situasi, bukan karena dunia ini kita kehilangan harapan kita kepada Tuhan Bapak Ibu. Nah, sekarang kita mau belajar Bapak Ibu, bagaimana kita ini sesuai dengan Mazmur 130 ayat 5 dan 6 ini. Kita mau tetap mempunyai pengharapan, memiliki pengharapan yang kuat dan tetap teguh di dalam Tuhan. Yang pertama kita Bapak Ibu, di ayat Mazmur 130 ayat 5a, kita harus mempunyai pengharapan yang lahir dari penantian kepada Tuhan Bapak Ibu. Umat Tuhan yang dikasihi, jemaat Tuhan yang luar biasa di Gatsu, ya. Mazmur 130 ayat 5a berkata, aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, Bapak Ibu ya. Jadi kita memiliki pengharapan yang kuat kepada Tuhan. Kita memiliki penantian akan sebuah janji Tuhan yang sedang kita pergumulkan, yang sedang kita doakan. Ya. Itu benar-benar harus lahir. Bukan hanya sebatas menunggu secara tubuh kita, tapi dengan tubuh jiwa Bapak Ibu. Seluruhnya harus kita arahkan kepada Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Sering kita dihadapkan pada kondisi bahwa ketika ada masalah, kita baru datang kepada Tuhan. Kita baru berdoa kepada Tuhan. Tapi kita ketika baru mengalami berkat-berkat yang melimpah, kita ada dalam kondisi yang nyaman, kita lupa akan itu. Itulah yang sebenarnya tantangan terbesar yang perlu kita ketahui Bapak Ibu, setiap anak-anak Tuhan. Dan kita, umat-umat Tuhan yang sekarang ada di dalam pergumulan dan penantian untuk mengharapkan sesuatu, ya, harapan-harapan yang kita bawa di dalam Tuhan, dalam doa-doa kita, dalam pergumulan-pergumulan pribadi, secara khusus dengan Tuhan, kita mau aktifkan iman kita untuk kita membawa Tuhan bekerja lebih lagi. Kita mau mengaktifkan seluruh hidup kita ini untuk dibawa ke dalam rencana Tuhan Bapak Ibu ya. Penantian pemazmur bersifat personal dan mendalam. Ia tidak hanya menunggu dengan tubuh, tetapi dengan jiwa. Ia menunjukkan iman yang aktif, bukan pasif Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, tentu di dalam setiap hari-hari kita, dalam setiap apa yang kita kerjakan, baik makan, minum, ya kan, baik melakukan aktivitas sosial, Tuhan menginginkan kita untuk kita lebih-lebih lagi, ya, membawa di dalam setiap perjalanan hidup kita, membawa di dalam apa yang kita kerjakan, ini menjadi kesaksian bagi siapapun Bapak Ibu ya. Bahkan kita tadi dikatakan bahwa ia menunjukkan iman yang aktif bukan yang pasif Bapak Ibu. Kita mau membangkitkan iman-iman kita sendiri ini secara pribadi Bapak Ibu ya. Untuk kita mempunyai pengharapan yang kuat ya Bapak Ibu. Di Yesaya 40 ayat 31 berkata, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Sebelumnya saya sudah sampaikan tadi bahwa hari-hari ini tantangan semakin berat ya Bapak Ibu. Tapi di Yesaya dikatakan bahwa mari kita belajar menanti-nantikan Tuhan. Karena apa? Ketika kita menanti-nantikan dan datang kepada Tuhan, kita akan mendapatkan kekuatan baru Bapak Ibu ya. Bahkan dikatakan seumpama raja wali yang naik terbang tinggi dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah Bapak Ibu ya.
di dalam pengharapan kita, di dalam segala tantangan kita bisa melihat perspektif yang berbeda-beda Bapak Ibu. Ada yang memandang bahwa masalah itu bisa menjatuhkan. Ada yang memandang masalah itu bisa membuat kita tidak bisa apa-apa. Ada yang memandang masalah itu membuat tersungkur, bahkan mengalami depresi yang sangat parah. Tapi kita sebagai anak Tuhan, mari kita melihat Raja Walinya Tuhan, yaitu kita ini. Ketika ada masalah, itu adalah kesempatan untuk setiap kita ini mengalami perubahan yang luar biasa Bapak Ibu. Ketika ada tantangan Bapak Ibu, Raja Wali tidak pernah sembunyi. Ketika ada badai, Raja Wali tidak pernah sembunyi Bapak Ibu. Raja Wali akan menikmati terbang dan akan semakin tinggi di atas badai Bapak Ibu. Ya. Jadi Raja Wali itu bisa terbang ketika tekanan udara yang kuat itu dia dapatkan Bapak Ibu. Jadi ketika ada badai, tekanan udara itu sangat-sangat kuat. Bapak Ibu pernah lihat tornado atau badai ya? Itu bisa menghancurkan sebuah kota Bapak Ibu. Kalau di Indonesia sih belum banyak ya, tapi beberapa kali di beberapa daerah sampai atapnya pada lepas. Tapi kalau di luar negeri, saya pernah melihat gitu ya di sebuah berita. Badai itu bisa meratakan sebuah kota Bapak Ibu ya. Tapi bagi Raja Wali yang dipandang orang itu bisa menghancurkan sesuatu apapun yang dilewatinya. Bagi Raja Wali adalah kesempatan untuk dia menikmati sebuah perjalanan yang luar biasa Bapak Ibu ya. Demikian juga kita Bapak Ibu. Di dalam pengharapan yang kita sedang pergumulkan, mungkin itu adalah sesuatu yang seperti badai ya Bapak Ibu, yang bisa menekan kita, yang bisa membuat kita semakin tersungkur. Tapi bagi umat-umat yang mengenal Tuhan, yang mengetahui bahwa Tuhan tidak pernah berubah, setiap tantangan yang kita alami, kita ada dalam pengharapan untuk semakin terbang tinggi Bapak Ibu. Ya, kita akan dibawa Tuhan untuk mengenal Dia lebih lagi, mengalami pengalaman-pengalaman secara pribadi, menghadapi setiap tantangan yang ada. Ya Bapak Ibu ya. Sekarang kita mau melihat, kita mau mengoreksi diri kita Bapak Ibu ya. Apakah kita menantikan Tuhan dengan iman atau dengan keluhan? Saya rindu jemaat Tuhan di tempat ini menantikan Tuhan dengan iman Bapak Ibu ya. Kita jangan membuat hidup kita mengalami keluhan-keluhan yang itu akan membuat hidup kita tidak bisa terbang tinggi Bapak Ibu. Hidup kita tidak akan mengalami mujizat, tapi kita mau menggunakan segala yang dimana kita mengharapkan Tuhan, menantikan janji Tuhan itu, kita akan semakin luar biasa Bapak Ibu, semakin kuat Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu sedang punya masalah, jangan sekali-sekali tinggalkan persekutuan-persekutuan yang ada, tapi mari bersama-sama. Kita bangun sesama orang-orang beriman, jemaat Tuhan di tempat ini, untuk kita saling menguatkan. Kita kuatkan iman kita Bapak Ibu. Di dalam segala apapun yang kita alami, dalam segala apapun yang kita sedang lewati Bapak Ibu, kita harus dengan iman menantikan supaya Tuhan bekerja lebih luar biasa bersama Tuhan. Penantian bersama Tuhan selalu membentuk karakter Bapak Ibu ya. Seperti Raja Wali Bapak Ibu. Raja Wali itu ketika badai ada dia tidak sembunyi. Bukan langsung dia bisa terbang, tentu dia akan juga mengalami tantangan yang besar Bapak Ibu ya. Kualitas daripada Raja Wali itu ditentukan ketika dia semakin sering mengalami masalah, sering mengalami badai, dia akan semakin terbiasa Bapak Ibu. Jadi ketika umat Tuhan di dalam pengharapan yang terjadi di hidupnya ini, hidup kita ini, kita harus bersyukur Bapak Ibu. Itu adalah cara di mana kita akan semakin luar biasa. Karakter kita akan semakin dibentuk.
kerohanian kita akan diasah. Ya Bapak Ibu ya. Kedewasaan rohani kita akan semakin diasah Bapak Ibu. Ya. Jadi mari Bapak Ibu, kita lihat bahwa apa yang Tuhan mau kerjakan hidup kita ini adalah membentuk karakter kita Bapak Ibu. Next Mas. Yang kedua adalah kita harus melihat bahwa pengharapan yang ada di dalam kita itu harus benar-benar dasarnya adalah firman Tuhan. Ya Bapak Ibu. Anak kecil selalu senang ketika hari Natal. Karena apa? Dapat hadiah, ya kan? Mungkin ada yang dapat baju baru. Atau anak-anak teman-teman yang SD yang mau naik kelas gitu, senang sekali ketika dijanjikan akan dibelikan sepeda, ya, atau dibelikan HP gitu kan tentu. Dan ketika pengharapan anak-anak kita ini terpenuhi, ada yang diberikan HP, mereka senang sekali. Anak kecil ketika Natal, ketika diberikan baju baru, hadiah itu, mereka senang sekali Bapak Ibu, ya. Anak kecil mempunyai pengharapan. Anak-anak ketika mereka naik kelas, mereka mempunyai pengharapan karena pernah dijanjikan. Betul Bapak Ibu ya. Dasar mereka itu adalah karena pengen dapat sepeda, ya Bapak Ibu. Tapi kita sebagai umat-umat Tuhan, kita memiliki dasar yang kuat bahwa ketika ada janji Tuhan, yaitu firman Tuhan, itu adalah ya dan amin Bapak Ibu. Amin. Firman Tuhan itu ya dan amin. Dari dulu, sekarang dan selamanya. Dia tidak pernah berubah Bapak Ibu. Ya. Jadi pengharapan kita, apa yang sedang kita pergumulkan, apa yang sedang kita rindukan, dasarnya harus firman Tuhan Bapak Ibu. Ya. Di Mazmur 130 ayat 5b, dan aku mengharapkan firman-Nya Bapak Ibu. Pengharapan sejati tidak dibangun di atas perasaan, tetapi janji Tuhan dalam firman-Nya Bapak Ibu. Firman menjadi pegangan saat realita belum berubah Bapak Ibu. Ya. Ketika ada dalam masalah tentu kan kita berdoa ya kan Bapak Ibu ya. Ketika kita sedang dalam pengharapan tentu kita bawa dalam doa. Tuhan sampaikan pesan-pesan melalui firman, melalui orang-orang yang kita percayai. Ya. Melalui firman Tuhan yang disampaikan oleh pemimpin-pemimpin kita. Tentu itu adalah hal yang sangat luar biasa Bapak Ibu. Setiap kita harus berpegang pada itu Bapak Ibu. Dasar kita adalah itu Bapak Ibu, firman Tuhan ya. Jadi di Roma 15 ayat 4 berkata, sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Roma berkata seperti itu Bapak Ibu ya. Kita harus berpegang kepada firman Tuhan atau kitab suci. Ya. Ibrani 6 ayat 18 sampai 20, supaya oleh dua kenyataan yang tidak berubah-ubah tentang mana Allah tidak mungkin berdusta, kita yang mencari perlindungan beroleh dorongan yang kuat untuk menjangkau pengharapan yang terletak di depan kita. Pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Jadi pengharapan itu sesuatu yang harus kita miliki yang kuat, dan dasarnya adalah firman Tuhan Bapak Ibu. Tahun 2026 akan kita lalui. Ya Bapak Ibu, kita baru melalui hanya beberapa jam dari saat ini. Tapi ini masih akan waktu yang panjang yang akan kita lalui. Kalau kita tidak punya dasar yang kuat, yaitu firman Tuhan, tentu kita akan mengalami
kesusahan Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu pernah ke pantai ya, yang sering piknik, Bu Elsa pernah ke pantai Bu? Lah Bu Elsa sering posting piknik ya Bu ya. Setiap kita pasti pernah ke pantai dan melihat kapal tentunya, betul? Ketika ada ombak besar, kapal di dermaga itu tentu disauhkanlah atau dilepaskanlah jangkar Bapak Ibu, ya. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya kapalnya tidak terbawa oleh arus atau badai. Betul ya Bapak Ibu ya? Tahu ya. Hidup kita Bapak Ibu ada di dalam tantangan yang atau gelombang yang luar biasa Bapak Ibu. Ya, masalah-masalah dan lain hal yang terjadi, kesehatan dan lain hal yang terjadi. Ya, tentu itu akan membuat kita ada di dalam kondisi yang akan terbawa arus atau dalam kondisi yang hilang, lepas ketika kita tidak menaruh jangkar yang kuat. Bapak Ibu. Sauh yang kuat dalam hidup kita yaitu firman Tuhan harus benar-benar kita pegang Bapak Ibu. Ya. Kita harus melekat kuat kepada firman Tuhan sehingga apapun yang terjadi, badai apapun yang terjadi, gelombang apapun yang terjadi, kita tetap kuat Bapak Ibu. Kita tidak terhilang, kita tidak terbawa arus Bapak Ibu. Ya. Jadi pengharapan kita harus benar-benar teguh berpegang kepada firman Tuhan. Bahkan mungkin logika saja sudah tidak sanggup menerjemahkan masalah yang kita alami. Tapi firman Tuhan Bapak Ibu, dari dulu sekarang sampai selamanya tidak pernah berubah. Percayalah Bapak Ibu. Ya. Bangun iman kita, bangun kekuatan kita itu dengan berpegang kepada firman Tuhan. Ya Bapak Ibu ya. Sekarang mari kita introspeksi diri Bapak Ibu. Apakah firman Tuhan masih menjadi dasar keputusan hidup kita Bapak Ibu ya. Hal-hal kecil sering kita lupa bahwa firman Tuhan pun baik hal kecil, hal besar itu kita bisa gunakan untuk ngambil keputusan Bapak Ibu. Kita bisa doakan. Jadi tidak ada perkara besar atau perkara kecil yang membuat kita melewatinya Bapak Ibu ya. Bahkan Bapak Ibu, orang itu bukan tersandung itu dengan batu yang besar Bapak Ibu. Pernah lihat, kalau lihat batu besar tentu kan kita bisa menghindari dengan mudah Bapak Ibu ya. Tapi dengan kerikil yang kecil, itu orang bisa jatuh loh Bapak Ibu. Makanya mari kita gunakan firman Tuhan menjadi dasar dalam hidup kita untuk mengambil keputusan. Dalam hal kecil maupun hal besar Bapak Ibu. Dalam perkara yang kita lalui, yang kita anggap, enggak perlu firman Tuhan, enggak perlu dengan doa lah seperti ini. Tapi kita mau Bapak Ibu, kembali kepada firman Tuhan di dalam sepanjang hidup kita. Keputusan-keputusan yang kita keluarkan, hal-hal apapun yang kita kerjakan Bapak Ibu. Ya. Yang kedua, jangan menunggu keadaan baik untuk membaca firman Tuhan. Justru bacalah firman Tuhan agar iman tetap hidup Bapak Ibu. Kita harus tetap di dalam pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu, perenungan-perenungan firman Tuhan secara pribadi. Itu sangat penting Bapak Ibu. Orang bisa terlihat karakter aslinya adalah ketika sedang sendirian Bapak Ibu. Ketika sedang tidak ada orang lain di sekitarnya. Ya. Ketika kumpul dengan orang banyak tentu kelihatan baik-baik saja. Tapi ketika sedang sendirian, sedang mengalami tekanan sendirian, itulah baru muncul siapa orang ini Bapak Ibu. Kita mau Bapak Ibu di dalam
kesendirian kita, di dalam kondisi paling bawah sekali hidup kita, ada firman Tuhan Bapak Ibu. Ya. Hidup kita ini dilihat, dirasakan, dinikmati di dalam segala kondisi Bapak Ibu. Hidup kita harus benar-benar ada di dalam firman Tuhan. Ya. Mari jemaat Tuhan, kita mau berpengharapan dengan dasar adalah firman Tuhan. 24 jam waktu yang kita miliki adalah bukan serta-merta itu kita gunakan untuk milik kita sendiri Bapak Ibu. Untuk kita nikmati sendiri. Tapi mari kita gunakan 24 jam waktu yang kita miliki. Seluruh dunia mempunyai waktu yang sama yang diberikan dalam satu hari. Kita gunakan untuk kita tetap ada di dalam firman Tuhan. Ada di dalam perenungan-perenungan firman Tuhan. Tidak harus bawa orang, kalau harus bawa sesuatu yang dihitung gitu ya, sepanjang jalan ngomong terus gitu. Karena saya punya teman yang seperti itu ya, dia bawa kayak gini gitu, bawa gitu. Itu nggak apa-apa, nggak ada masalah di situ. Tapi apakah hidupnya firman itu berkuasa penuh gitu ya, di dalam 24 jam yang dia miliki. Kita harus membuat Tuhan berkuasa penuh Bapak Ibu. Kita harus membiarkan Tuhan bekerja penuh 24 jam dalam hidup kita. Ya mungkin kalau mau berdoa terus gitu kayak orang, itu sih gak ada masalah bagi saya ya. Tapi mari lebih lagi, 24 jam yang kita miliki, itu bisa dinikmati orang-orang lain bahwa ada Kristus di dalam hidup kita. Ya. Karena ketika firman bekerja dalam hidup kita, maka orang lain bisa melihat ada Kristus di dalam hidup kita Bapak Ibu. Ya. Yang ketiga Bapak Ibu, pengharapan yang tekun dan penuh kerinduan Bapak Ibu. Di Mazmur 130 ayat 6. Jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Pengawal tahu satu hal, pagi pasti datang Bapak Ibu. Demikian juga orang percaya. Pengharapan kepada Tuhan bukan kemungkinan, melainkan adalah kepastian Bapak Ibu. Ya. Di ayat 6 ini Bapak Ibu dituliskan bahwa jiwaku mengharapkan Tuhan lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Ini diulang 2 kali Bapak Ibu. Lebih daripada pengawal mengharapkan pagi dengan kata-kata yang sama. Setelah saya cek di tafsirannya, ternyata memang ini adalah penekanan lebih dalam Bapak Ibu. Ya, ditekankan lebih dalam bahwa ketika kita mengharapkan Tuhan itu harus benar-benar gitu ceritanya gitu. Harus sangat dalam gitu, sangat ditekankan bahwa pengharapan kita itu seperti pengawal yang mengharapkan pagi Bapak Ibu. Ya. Ya. Pengawal tahu bahwa esok pasti ada pagi. Kita semua pun tahu bahwa ketika sore datang, esok pasti akan ada pagi. Ya Bapak Ibu, adakah yang nggak tahu bahwa ketika sore datang, besok udah ada pagi? Ya. Tapi ketika orang yang benar-benar ada di dalam pengharapan, dalam kondisi-kondisi kritis Bapak Ibu, ya, mereka sampai bilang, aku tidak tahu apakah esok aku bisa melihat pagi. Ya. Ketika sedang ada dalam tekanan, dalam sakit yang berat mungkin ya, ada yang sampai, apakah aku besok bisa melihat pagi? Gitu. Ya. Tapi kita umat-umat Tuhan yang melihat pengharapan seperti seorang penjaga yang selalu yakin akan esok adalah ada pagi. Esok adalah ada harapan. Ya. Setiap apa yang kita lalui, ya, seberat apapun masalah yang kita hadapi, seberat apapun tantangan yang kita hadapi, seberat apapun sakit penyakit yang sedang kita hadapi, yakinlah bahwa kita punya pengharapan.
esok masih ada pagi Bapak Ibu, seperti seorang penjaga malam Bapak Ibu. Penjaga malam ini adalah ketika malam itu kondisi yang paling tidak nyaman. Ya. Siapa yang, kalau orang yang kerjanya malam kayak Pak Lili itu kan sering jaga malam gitu. Tentu malam adalah hal yang biasa. Tapi bagi kita malam adalah tentu waktunya untuk istirahat ya Bapak Ibu ya. Kalau ada yang malam yang kerja tentu biasanya perlu perlengkapan khusus ya kan. Ada yang perlu senter, ada yang perlu senjata untuk jaga-jaga. Karena malam itu tentu banyak sesuatu yang tidak terduga bisa terjadi, ya kan. Gelap itu membuat sesuatu banyak hal, kemungkinan-kemungkinan itu bisa terjadi Bapak Ibu. Ya. Jadi penjaga ini selalu berharap cepatlah berlalu masalah yang dihadapi. Cepatlah berlalu kegelapan ini, gitu ya. Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, pengharapan kepada Tuhan bukan kemungkinan, melainkan kepastian Bapak Ibu. Ya. Tahun 2027 itu pasti akan besok kita lewati juga. Karena tahun 2025 sudah kita lewati. Tapi kita tidak tahu apa yang akan terjadi di depan. Tapi yang kita tahu, hari demi hari kita memiliki Tuhan yang memberikan jawaban, memberikan apa yang telah disampaikan, janji-janji Tuhan itu adalah sebuah kepastian Bapak Ibu. Ya. Di ratapan 3 ayat 22 dan 23, tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi, besar setianya Bapak Ibu. Tuhan berfirman setiap hari, setiap pagi, rahmat Tuhan tidak pernah berubah Bapak Ibu. Tidak pernah habis Bapak Ibu. Kalau habis mungkin ya setiap hari akan berkurang. Orang akan gak mengharapkan pagi lagi Bapak Ibu. Tapi janji Tuhan tidak berkesudahan kasih setianya Bapak Ibu. Tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi. Mari jemaat Tuhan yang dikasihi, umat-umat yang luar biasa di dalam gereja Tuhan. Mari kita memandang Tuhan, melihat Dia tidak pernah berubah, selalu baru setiap pagi. Jangan menyerah di tengah malam kehidupan, jangan menyerah Bapak Ibu. Ya, ketekunan dalam berharap membuktikan kedewasaan iman. Mari kita bertekun. Semakin kita bertekun, semakin kita ada di dalam pengharapan, dalam ketekunan ini, kedewasaan kita akan semakin teruji dan iman kita akan semakin kuat Bapak Ibu. Ya. Yang terakhir, ayat terakhir Bapak Ibu, Roma 5 ayat 1-5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, mari. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, percayalah. Roma 5 ayat 1-5 ini benar adanya Bapak Ibu. Ya dan amin Bapak Ibu. Ya. Apapun keadaan kita hari ini, kegagalan, penantian panjang, atau pergumulan, mari kembali berhadap kepada Tuhan, karena Tuhan setia, firman-Nya teguh Bapak Ibu. Pertolongannya pasti akan datang Bapak Ibu. Seperti penjaga mengharapkan pagi, demikian harapan kita tidak akan pernah sirna Bapak Ibu, tidak akan pernah gagal Bapak Ibu. Karena kita memiliki Tuhan, kita memiliki Allah yang luar biasa. Amin. Mari kita berdoa.
Kami mengucap syukur Tuhan pagi hari ini. Di dalam Tuhan kami punya pengharapan. Dengan firman-Mu kami akan semakin kuat Tuhan menghadapi segala hal. Dan pengharapan kami tidak akan pernah gagal seperti kami, seperti penjaga yang mengharapkan pagi Tuhan. Di dalam kegelapan malam, yakin akan esok ada pagi yang cerah. Terima kasih Tuhan Yesus, jemaat Tuhan di tempat ini membawa Tuhan jemaat-Mu lebih lagi Tuhan, bahwa setiap kami semakin dewasa Tuhan, iman kami semakin kuat, dan akhirnya setiap kami menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan di mana kami ada. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus pagi hari ini. Ditinggikanlah, dimuliakan nama-Mu. Engkau Allah yang luar biasa untuk selama-lamanya. Dalam nama Yesus Tuhan kami mengucap syukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin. Terima kasih. Terima kasih Bapak Mas'ad yang sudah menyampaikan firman Tuhan bagi kita semua pagi hari ini. Bapak Ibu Saudara diberkati oleh Tuhan. Amin Bapak Ibu. Kita kembali disegarkan oleh Tuhan, dan sekali lagi saya mengajak Bapak Ibu semua untuk bisa berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Pagi hari ini kami disegarkan oleh firman Tuhan dan kebenaran-Mu Tuhan. Kami yakin dan percaya apa yang sudah ditabur pagi hari ini tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Sebab kami menaruhnya di dalam hati kami sebagai tanah yang subur, yang akan berakar, akan bertumbuh dan akan berbuah banyak. Tuhan, dipermuliakanlah nama-Mu untuk selama-lamanya. Dan saat ini Tuhan, pagi hari ini sama-sama kami mau bersama-sama berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau Tuhanlah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih pagi hari ini kami mau meraih iman kami. Bersama-sama dengan Tuhan kami berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih kami memberkati hamba-Mu Tuhan lebih-lebih lagi. Sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan mengurapi Bapak Mas'ad di dalam nama Yesus, di dalam persekutuannya dengan Tuhan. Kau mengaruniakan pewahyuan dan hikmat lebih-lebih lagi Tuhan. Kau boleh bawa hidupnya untuk semakin berkenan kepada Tuhan, semakin kudus dan semakin mulia, semakin hari semakin kuat berjalan bersama dengan Tuhan hendak menghadap Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati keluarga dan tutup bungkus dengan darah kuasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar lagi kami berikan persembahan. Apa yang kami berikan berasal daripada Tuhan dan kami mengembalikannya dengan sukacita daripada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami yang memiliki Allah kami yang dahsyat dan luar biasa, namanya Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Jemaat Tuhan sama-sama katakan amin. Kita sama-sama akan memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan jika Bapak Ibu Saudara hendak memberikan persembahan melalui transfer, bisa melalui transfer BCA atas nama GKKD Revival Semarang, BCA 40917555755. Bagi Bapak Ibu Saudara yang bisa sudah memberikan persembahan, bisa nanti bangkit berdiri. Tapi ada satu lagi pengumuman Bapak Ibu Saudara, setelah ini nanti kita akan sama-sama diberikan kapsul ya. Oke, kapsul ini tidak untuk ditelan tapi untuk dibaca, karena di dalamnya ada tulisan, ada ayat. Kita nanti berdoa bersama-sama supaya apa yang kita baca itu adalah jawaban, dan kita akan bertekun, berharap kepada Tuhan. Sebab tadi dikatakan bahwa pengharapan dalam Tuhan adalah kepastian. Amin Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita sama-sama pujikan Yesusku dahsyat. Amin. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah memberikan persembahan, saya ajak untuk bisa bangkit berdiri. Sama-sama. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, yang mencurahkan berkat yang melimpah. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, yang memberikan kuasa untuk
ada di pihak kita. Amin. Yesusku dahsyat, sama-sama. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Umat Tuhan, sama-sama serukan lagi. Alangkah indahnya hidup di dalam Tuhan, Dia mencurahkan berkat. Katakan amin. Amin. Alangkah indahnya jalan bersama Tuhan, Dia memberikan kuasa untuk menang. Yes, Yesusku dahsyat, kami tidak ada ragu kepadamu Tuhan. Tuhan yang setia membela perkara kami. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi, Yesusku dahsyat, dahsyat Kau Tuhan di pihakku. Amin. Yesusku dahsyat, tak terbendung kuasa-Mu. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Sekali lagi, Kau yang terhebat, terbesar bagiku. Haleluya. Haleluya. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita yang luar biasa. Yo. Haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tetap bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau menutup kebaktian dan ibadah kita yang akan dipimpin oleh Pastor Edi. Kita sama-sama sembah Tuhan. Katakan kepada Tuhan, satu-satunya yang kita andalkan adalah Yesus Tuhan. Kita mau sama-sama kayak dengan pernyataan iman kuat di hadapan Tuhan. Sama-sama. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Amin. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Kami andalkan Kau Tuhan lebih. Ya, ya Tuhan, Engkau Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyembuhkan kami, Tuhan yang memulihkan kami. Amin. Satu-satunya yang ku Satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang kami percaya. Dan Tuhan beri hati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan menyembuhkan, Tuhan memulihkan. Bapak Ibu, kita mengucap syukur di tahun 2025 sudah kita lewati dan kita memasuki tahun 2026. Saya mengundang para pemimpin yang ada di tempat ini. Saya mengundang Pak Didi,
Saya mengundang Pak Susilo, kemudian Pak Herman, Pak Ad boleh maju ke depan. Kita mau berdoa untuk memasuki tahun 2026 ini. Saya rindu para pemimpin boleh naik ke depan. Di sini kita akan berdoa. Pak Herman boleh, Pak Didi tolong yang di luar bisa dipanggilkan Pak Didi. Silakan Pak Herman. Pak Didi nanti akan berdoa, bersyukur dan berdoa untuk negeri kita Indonesia. Kita melihat bahwa kondisi negara kita yang sekarang ini tidak baik-baik saja. Ada banjir, ada tanah longsor. Mari Pak Didi boleh maju ke depan. Ada korupsi yang merajalela. Nanti Pak Didi berdoa untuk Indonesia. Ya, kemudian Pak Susilo nanti berdoa untuk bersyukur dan berdoa untuk Kota Semarang, terkhusus untuk Kota Semarang ketika kita ditempatkan di tempat ini. Ya, kita berada di Semarang, kita mengucap syukur Tuhan membawa Semarang semakin luar biasa. Kemudian Pak Herman nanti berdoa untuk bersyukur, berdoa untuk Gereja Gatsu supaya bisa menghidupi tema di tahun 2026 nanti. Pelita yang tetap menyala. Jadi Pak Herman nanti berdoa untuk tema selama 1 tahun ke depan ini supaya kita tetap berjaga-jaga. Kemudian Pak Ad akan berdoa untuk deklarasi resolusi 2026 dan saya nanti akan tutup doa berkat untuk penutup. Ya, ada di sana. Kita pujikan lagu ini sekali lagi. Satu-satunya yang ku andal, benar di dalam nama Yesus Tuhan. Satu-satunya yang kami percaya bahwa Tuhan di tahun 2026 ini kami akan mengalami sesuatu yang dahsyat, yang luar biasa. Sumber pengharapan kedamaian, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Monggo Pak Didi berdoa untuk Indonesia. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu dan cinta kasih-Mu atas setiap kami Tuhan. Bagi kami Engkaulah segalanya. Bagi kami Engkaulah kekasih jiwa kami Tuhan di dalam nama Yesus. Engkaulah Bapa, Engkaulah sahabat, Engkaulah kekasih jiwa kami Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Siang hari ini Bapa kami berkumpul di tempat ini. Siang hari ini Tuhan kami bersehati, kami satu pikir dan satu jiwa dan satu roh Tuhan di dalam-Mu ya Allahku Tuhan. Kami mau berdoa bagi negeri ini, kami mau berdoa bagi bangsa ini. Terima kasih Tuhan untuk negeri dan bangsa ini. Terima kasih Tuhan Kau taruhkan kepada setiap bapak-bapak pendiri republik ini Tuhan. Untuk kami bisa menikmati satu negeri yang berlimpah susu dan madunya Tuhan di dalam nama Yesus. Suatu negeri yang luar biasa, suatu negeri yang akan Kau katakan bahwa negeri inilah negeri kepunyaan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus Bapa. Kami bersyukur Tuhan untuk berada di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk berdiri untuk bagi bangsa ini Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Bapa, telah kami lalui Tuhan. Peristiwa demi peristiwa atas negeri ini. Telah banyak kami lalui ya Allahku Tuhan. Bencana demi bencana terjadi di atas negeri Indonesia ini Tuhan. Telah kami lalui ya Allahku Tuhan. Berbagai macam konflik terjadi di negeri ini. Tetapi kami tetap yakin dan percaya ya Allahku Tuhan. Engkau ada atas semuanya ini. Engkau ada bagi negeri ini. Cinta-Mu tercurah, darah-Mu juga tercurah bagi bangsa dan negeri ini. Bagi jiwa-jiwa di tempat negeri ini Tuhan. Di dalam nama Yesus. Bapa, mari Allahku Tuhan siang hari ini Tuhan.
Kami bawa negeri kami Tuhan Indonesia di dalam nama-Mu ya Allahku Tuhan. Kami bawa negeri ini Tuhan di dalam tahta-Mu Tuhan. Mari ya Allahku Tuhan, Engkau yang akan berkehendak, Engkau yang akan melakukan kerinduan-Mu terjadi atas bangsa ini. Setiap lutut bertelut, setiap lidah mengaku bagi bangsa ini bahwa Engkaulah Yesus Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Kami mau ada di sana Tuhan ketika hal itu terjadi. Kami mau melihat bersuka cita Tuhan bersama-sama dengan-Mu Tuhan. Mari Bapak di tahun 2026 ini ya Allahku Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan, kami mau mendengarkan Engkau baik-baik Tuhan. Kami mau menyatakan kerinduan-Mu Tuhan di dalam nama Yesus. Kami mau melekatkan hati kami kepadamu ya Allahku Tuhan, untuk berkata-kata atas bangsa ini, untuk berdoa bagi bangsa ini. Pertobatan, hujan pertobatan itu akan turun di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih bagi bangsa ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami berdoa untuk para pemimpin negeri ini pada saat ini ya Allahku Tuhan. Dari mulai Bapak Presiden, Wakil Presiden sampai jajaran-jajaran para menteri dan para pejabat-pejabat birokrasi, gubernur, wali kota, bupati, Tuhan, camat, lurah, RT, RW, Tuhan Bapa, di dalam nama Yesus ya Allahku Tuhan. Mari Tuhan, mari Bapa, nyatakan kehendak-Mu dan kerinduan-Mu atas bangsa ini Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau yang akan mengawal negeri ini Tuhan. Engkau yang akan menyertai negeri ini Tuhan, menjadi suatu negeri Tuhan yang hanya mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Silakan Pak Susilo berdoa untuk Kota Semarang. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan. Tidak suatu kebetulan Tuhan kami berada di Semarang ini Tuhan. Tidak suatu kebetulan kami berdiri di tempat ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami adalah orang-orang yang Kau taruh di tempat ini, di Kota Semarang ini Tuhan, untuk menjadi saksi-saksi-Mu Tuhan, menjadi tentara-Mu Tuhan, untuk membela nama-Mu di tempat ini Tuhan, untuk menyiarkan kabar baik kepada semua orang Tuhan. Berkati Tuhan Kota Semarang di mana kami berada Tuhan. Secara khusus untuk pemerintahannya Tuhan, untuk Ibu Wali Kota yang sedang memimpin Kota Semarang Tuhan. Mari Tuhan, turunkan hikmat-Mu atas Ibu Wali Kota kami ini Tuhan. Biarlah atas kepemimpinan Ibu Wali Kota ini Tuhan, Semarang boleh semakin hari, boleh semakin berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terlebih Tuhan, sebagai Ibu Wali Kota yang mengenal, sebagai anak-Mu Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa urapan-Mu turun sepenuhnya atas Ibu Wali Kota kami Tuhan. Biarlah nama Tuhan, nama-Mu Yesus Tuhan, akan terus berada di dalam Kota Semarang Tuhan. Berkati untuk perekonomiannya Tuhan. Karena Semarang adalah salah satu pusat industri di Jawa Tengah Tuhan, yang menjadi tolak ukur perkembangan ekonomi Kota Jawa Tengah dan Semarang dan sekitarnya Tuhan. Mari Tuhan, berkati setiap perusahaan, setiap pabrik Tuhan, setiap usaha apapun yang ada di Semarang Tuhan. Biarlah perekonomian Semarang boleh semakin hari, boleh semakin naik Tuhan. Dan biarlah pendapatan Kota Semarang dari pajak perekonomian perusahaan ini dapat berjalan dengan baik Tuhan. Berkati juga setiap orang-orang yang terlibat di dalamnya Tuhan, baik para pekerja, baik buruh, baik tenaga-tenaga yang ada di perusahaan ini Tuhan. Di Kota Semarang biarlah dengan sumbangsi mereka perusahaan akan semakin terus berkembang dan terlebih akan berdampak perekonomian di Semarang. Berkati juga setiap orang yang berprofesi apapun di Semarang Tuhan, sebagai wira swasta, sebagai pekerja lepas, sebagai kontraktor, sebagai guru, sebagai karyawan biasa, sebagai tenaga freelance dimanapun Tuhan di Kota Semarang. Berkati tangan-tangan mereka Tuhan, bila melalui tangan-tangan mereka Semarang boleh akan semakin terus naik Tuhan secara ekonomi.
Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terus Tuhan, kami berdoa untuk kepemimpinan Bu Wali Kota dan jajarannya. Biarlah hikmat dan bijaksanaanmu Tuhan boleh turun atas mereka Tuhan. Biarlah kebijakan mereka, kebijakan para pemegang penguasa ini Tuhan, boleh semakin memuliakan namamu Tuhan. Biarlah kebijakan boleh merata dan adil di semua warga masyarakat yang ada di sekitarnya Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Kemudian Pak Herman berdoa untuk Gereja Gatsu, tema yang sudah ditetapkan untuk jemaat boleh menghidupnya. Silakan Pak Herman. Kami bersyukur ya Tuhan kalau kami boleh ada bersama-sama Tuhan Kau tempatkan di tempat ini ya Tuhan untuk beribadah padamu ya Tuhan. Kami bersyukur ya Tuhan Kau sudah memimpin kami melalui 2025 ya Tuhan. Ada penyertaan Tuhan atas kami semua. Ada penyertaan pertolongan Tuhan atas kami semua. Kami boleh melalui Tuhan 2025 dan hari ini kami memulai 2026 ya Tuhan bersama-sama dengan Amin Engkau. di dalam nama Kami Yesus. percaya ya Tuhan, Ya, ada rencanamu yang luar biasa atas kami semua di tempat ini ya Tuhan. Kami percaya ada rancanganmu yang indah bagi kami semua di tempat ini ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami mengawali tahun ini ya Tuhan bersama-sama dengan Engkau. Dan kami Tuhan boleh menggenapi rencanamu atas setiap kami ya Tuhan. Baik kami yang sudah berkeluarga, baik kami yang bekerja ya Tuhan, baik kami yang Tuhan masih kuliah dan studi ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus. Di tahun 2026 Tuhan, kami berjalan bersama-sama dengan Amin, Tuhan. di dalam Dan nama hidup Yesus, kami Tuhan. menjadi cerminan Tuhan bagi lingkungan kami. Hidup kami Tuhan boleh memancarkan sinar-Mu ya Tuhan. Di mana Kau tempatkan kami ya Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus ya Tuhan. Hidup kami menjadi pelita bagi orang-orang sekeliling kami. Ya, di dalam Setiap nama orang Yesus. yang ada di sekitar kami Tuhan boleh menikmati Tuhan melalui hidup kami ya Tuhan. Dalam Hidup nama kami Yesus. menyaksikan kebesaran-kebesaran Tuhan. Hidup kami Tuhan menjadi terang ya Tuhan, membawa terang Dalam Tuhan nama bagi Yesus. orang-orang sekeliling kami ya Tuhan. Di setiap bidang-bidang yang kami jalani ya Tuhan, Dalam ada nama Yesus. Tuhan bersama-sama dengan kami. Ya. Dan mereka boleh datang kepadamu melalui hidup kami ya Tuhan. Melihat ada Tuhan yang besar, Tuhan yang sanggup melakukan jauh melebihi dari yang kami doakan dan pikirkan. Ada Tuhan yang sanggup membebaskan kami, dan ada Tuhan yang sanggup menyembuhkan kami. Ada Tuhan yang sanggup memulihkan kami. Amin. Dan Di itu dalam nama Tuhan Yesus. yang membawa banyak orang datang kepadamu melalui hidup kami ya Tuhan. Pakai kami Tuhan, pakai kami semua Tuhan, jemaat-Mu di tempat ini ya Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau menyertai kami di Amin. tahun 2026 Ya, di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Silakan Pak Ad berdoa untuk mendeklarasikan resolusi 2026. Dalam nama Yesus Tuhan. Sudah ada di depan kami Tuhan. Sungguh Tuhan, setiap kami umat-Mu akan melalui tahun ini 2026 dengan kemenangan yang gilang gemilang Tuhan. Janji-janji Tuhan yang terjawab, sakit penyakit yang disembuhkan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, bahwa jemaat-Mu di tempat ini Tuhan, melalui tahun ini Tuhan, melalui tahun 2026 dengan kemenangan yang gilang gemilang dan semakin luar biasa Kau bawa iman kami berpengharapan penuh pada janji-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Dalam nama Yesus. Kiranya Allah yang memberi kekuatan, kiranya Allah yang melimpahi kami dengan anugerah dan sukacita. Yes. Dalam nama Yesus Tuhan, pengurapan-Mu mengalir atas jemaat Tuhan. Berkat-Mu mengalir atas jemaat-Mu Tuhan. Ya, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terjadilah apa yang seturut kehendak-Mu Tuhan di tahun ini atas jemaat-Mu Tuhan. Ya, di dalam nama Yesus. Dalam pekerjaan, dalam keluarga Tuhan. Dalam nama Di Yesus. dalam lingkungan apapun yang dikerjakan setiap jemaat Tuhan ini, Kau buat berhasil Tuhan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami yakin dan percaya, iman kami taruhkan kepadamu Tuhan. Tahun 2026
kami akan mengalami terobosan-terobosan baru. Amin. Kami Ya, akan di dalam mengalami nama Yesus. mujizat-mujizat baru. Amin. Kami akan mengalami transformasi-transformasi Ya, baru di atas dalam yang nama apa Yesus. yang kami Di kerjakan dalam Tuhan. nama Yesus. Bawa kami Tuhan, pakai kami lebih lagi Tuhan. dalam Setiap nama Yesus. kami Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan, pakai lebih lagi untuk menjadi saksimu, menjadi alatmu Tuhan untuk menyampaikan kebenaran, menyampaikan kasih Kristus sebagai alatmu Tuhan, menjangkau mereka yang terhilang Tuhan, Amin. Di dalam membawa nama- pesan ilahi mereka yang sedang dalam kesusahan Tuhan, membawa damai sejahtera kepada mereka yang membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami siap Tuhan 2026 ada di dalam rencana-Mu Tuhan. Kami siap Tuhan 2026 dalam nama Yesus. mencapai apa yang Kau rindukan Tuhan. Dalam nama Yesus Tuhan, kami yakin dan percaya penyertaan-Mu sempurna atas setiap kami. Amin. Kita pujikan lagu ini satu-satunya yang kuandalkan. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya benar di dalam nama Yesus Tuhan. Kami percaya sumber pengharapan, sumber kedamaian, satu-satunya. Oh, di dalam nama Yesus, dan dalam nama Yesus Tuhan, sungguh kami mengucap syukur. Kau baik, Kau luar biasa. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan yang Tuhan, Engkau Tuhan memberkati, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita bangkit berdiri sekali lagi. Saya akan tutup ibadah pada awal tahun 2026. Kami mengucap syukur Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Mari memasuki tahun 2026. Percayalah bahwa Tuhan senantiasa menyertai engkau dari detik ini sampai Maranatha. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya berkata amin. Selamat tahun baru 1 Januari. Ya, Tuhan memberkati kita semua. Silakan.